Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Allah Maka bahwa ia ia mengandung dari Mengandung Roh dari Roh dari Roh Kudus. Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Maria, Allah, Bunda Allah, doakanlah kami doakanlah yang kami berdosa ini dosa ini sekarang dan sekarang. waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah Jadilah padaku pada aku menurut perkataanmu. perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, Bunda Allah, doakanlah kami doakanlah yang kami yang berdosa ini berdosa ini sekarang dan sekarang waktu dan kami waktu kami mati. mati. Amin. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan dan tinggal di tinggal antara di kita. antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, Bunda Allah, doakanlah doakanlah kami kami yang berdosa ini berdosa ini sekarang dan waktu sekarang dan kami waktu mati. kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya Supaya kami kami dapat dapat menikmati janji menikmati janji Kristus. Kristus. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah, karena Maka para malaikat para kami malaikat kami mengetahui bahwa bahwa Yesus Kristus Kristus telah menjadi Putramu menjadi manusia. manusia. Curahkanlah Curahkanlah rahmatmu rahmatmu dalam dalam hati hati kami, kami, supaya supaya karena kami sengsara dan salibnya kami kami dibawa, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh sebab Kristus, dialah Tuhan Tuhan dan antara pengantara kami. kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat petang Bapak Ibu, para Romo, Suster, Dokter, para peserta webinar yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dalam serial webinar Bioetika Katolik yang diselenggarakan secara virtual pada hari ini. Yang terhormat, Dr. Roy Chiong selaku Ketua Badan Pengurus Perdaki, yang kami hormati Dr. Angela N. Abidin Mars, SPMK, selaku Ketua Badan Pengurus YPMK Perdaki, kemudian Dr. Valentinus Yudi, SPFM, selaku Ketua Komunitas Medis Katolik Indonesia, serta narasumber, moderator, dan seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan anugerahnya kita semua dapat menyelenggarakan serial webinar Bioetika Katolik seri yang pertama ini dengan tema Prinsip Dasar Bioetika Kesehatan Katolik. Acara ini sekaligus juga untuk memperingati ulang tahun YPMK Perdaki dan KMKI yang berulang tahun di tanggal 11 Februari lalu. YPMK Perdaki berdiri di tahun 1997 dan KMKI berdiri di tahun 2001. Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan saya Christina Mintarsi yang akan memandu acara pada sore hari ini sampai selesai nanti. Dan sebelum masuk acara webinar ini, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, acara akan diawali dengan doa, kemudian kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Pengurus YPMK Perdaki dan Ketua KMKI. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator webinar pada sore hari ini, Dr. Roy Chiong, yang akan memandu acara dari awal sampai nanti akhir, sampai sesi penutup. Kemudian kita akan tutup closing. Sebelumnya kita akan foto bersama. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara ini. Saya akan mengawali acara ini dengan doa. Mari sekali lagi kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada hari ini kami boleh menyelenggarakan serial webinar Bioetika Katolik seri yang pertama. Hadirlah ya Tuhan bersama kami sepanjang acara ini. Berkatilah para narasumber, moderator, dan seluruh peserta, supaya apa yang kami dengar dan bicarakan pada petang hingga malam nanti boleh menambah pengetahuan dan bekal kami untuk melaksanakan tugas perutusan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti Seperti pada pada permulaan sekarang permulaan sekarang, selalu selalu dan sepanjang sepanjang segala abad. segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu sebelum melanjutkan acara mohon bantuan Bapak Ibu semua ya peserta untuk di mute ya mikrofonnya sehingga kita semua bisa mendengar dengan jelas acara ini.
Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Angela N. Abidin Mars, SPMK, konsultan selaku Ketua Badan Pengurus YPMK Perdaki. Kepada Dr. Angela, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Mimin, Ibu MC yang cantik dan baik hati. Oke. Eh, Selamat sore juga saya ucapkan kepada para Romo karena dari daftar pengurus selain narasumber ada peserta juga ternyata ya Romo. Kemudian para suster, banyak sekali suster, teman-teman sejawat, para dokter dan para profesi lain yang hadir pada sore hari ini sebagai peserta. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur pada Tuhan bahwa kita boleh berkumpul sore hari ini, dapat mendengarkan suara masing-masing, dapat melihat wajah masing-masing, meskipun tadi disebutkan Ibu MC secara virtual melalui webinar. Ya, eh, tadi juga sudah disebutkan bahwa acara ini kita selenggarakan bersama-sama antara YPMK Perdaki dengan KMKI dalam rangka memperingati ulang tahunnya. Kalau YPMK Perdaki yang ke-27 karena dibentuk dari tahun 1997 dan KMKI sesudahnya ya tahun 2001. Selama 27 tahun ini YPMK Perdaki telah mengalami pasang surut, mengalami berbagai hal, melalui berbagai era, beberapa era. Mulai dari dulu mengadakan seminar atau workshop di Wisma Perdaki, kemudian diadakan di hotel, kemudian juga ada in-house training di rumah sakit masing-masing, pendampingan. Berarti tim narasumbernya yang pergi ke rumah sakit yang mengundang. Kemudian materinya juga berbagai macam, mulai dari manajemen rumah sakit, kemudian keselamatan pasien, tentang mutu, tentang komunikasi efektif, dan terakhir-akhir ini eh, semua berpusat pada elektronik medical record ya, karena itu juga diwajibkan oleh pemerintah Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Eh, jadi caranya eh, karena kecanggihan ilmu dan teknologi dan juga waktu itu dibarengi dengan adanya pandemi COVID, maka sekarang kita semua terbiasa dengan apa yang disebut webinar ini. Ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bersyukur karena dengan adanya webinar ini kita bisa mengundang banyak orang dari berbagai tempat. Ya, seperti pada acara hari ini, tadi saya sampaikan pada Romo yang mendaftar sampai sore ini adalah 150 peserta, meskipun ini yang join baru sekitar 70-an, tapi mudah-mudahan nanti terus bertambah. Nah, itu juga pesertanya kita bersyukur pesertanya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada dari Sumatera, Pulau Jawa pasti banyak. Kemudian yang paling timur ini saya lihat ada dari Agats ya, KMKI Keuskupan Agats. Dan juga dari profesinya ada mulai dari dokter praktek pribadi, ada bahkan ada ibu rumah tangga ya kalau saya tidak salah sampai dengan direktur rumah sakit ya. Jadi kita bersyukur kita bisa semua berkumpul dalam webinar ini mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini nanti Romo Kusmarianto. Jadi bioetika adalah kalau kita tidak bisa mengatakan itu masalah, mungkin kita sebut dilema. Itulah adalah yang kita hadapi sehari-hari. Baik kita tenaga kesehatan ataupun bukan yang bekerja di fasilitas kesehatan ataupun bukan, tapi kita pasti menghadapi dilema tentang bioetika.
Maka alangkah baiknya kita mendengarkan dari narasumbernya, pakarnya sendiri, bagaimana ajaran Gereja Katolik mengenai bioetika kesehatan ini. Nanti kita dengarkan bersama-sama Romo Kusmarianto, bukan hanya hari ini, tapi masih ada 5 kali lagi pertemuan yang kita adakan 2 minggu sekali tiap hari Kamis. Ya, kami panitia semua mengharapkan bahwa webinar ini bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi kita yang melayani orang-orang yang dikirimkan Tuhan untuk kita layani. Selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih Dokter Angela untuk sambutannya. Berikutnya kita dengarkan sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Dokter Valentinus Yudi SPFM selaku Ketua Komunitas Medis Katolik Indonesia. Kepada Dokter Yudi dipersilahkan. Baik, selamat sore, Bu Mimin. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Dr. Angela sebetulnya. Jadi mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi karena saya yakin bahwa teman semua sudah nggak sabar nih untuk memulai materi hari ini. Romokus juga udah standby, sudah siap untuk memberikan asupan kepada kita semua. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bioetika Katolik itu penting untuk kita semua, yaitu para pelayan kesehatan khususnya, bagaimana kita mencoba untuk menempatkan diri kita menjadi good Samaritan, ya. Jadi bagaimana kita menghadapi pasien-pasien kita, bagaimana kita melayani mereka dengan sepenuh hati, sehingga semuanya itu boleh untuk kemuliaan Tuhan saja, ya. Jadi saya tidak berpanjang lebar nih, Dokter Angela. Saya berharap teman-teman semua sudah siap untuk memulai materi hari ini. Kita berharap teman-teman semua sampai akhir di pertemuan ke-6 nanti, sehingga semuanya boleh mendapatkan materi yang maksimal. Itu saja mungkin dari saya kembalikan kepada Bu Mimin selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Dokter Yudi untuk sambutannya. Para peserta webinar yang terkasih, saya ingatkan kembali bahwa webinar ini diselenggarakan secara online. Maka untuk menjaga kelancaran acara ini, mohon izin panitia akan mematikan mikrofon para peserta atau Bapak Ibu sekalian bisa mematikan mikrofonnya masing-masing saat pemaparan materi. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan secara tertulis melalui chat dan terima kasih saya ucapkan untuk kerjasama dan perhatiannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai sesi pertama. Saya mengundang Dr. Roy Chiong untuk memandu acara ini. Sebelum Dr. Roy memandu, saya akan bacakan dulu CV dari Dr. Roy Chiong. Dr. Roy Chiong lahir di Bandung pada tanggal 20 Oktober 1953. Beliau lulus dari pendidikan medical doctor dari FK Atmajaya, Jakarta tahun 1981, kemudian mengerai gelar doktor dari STF Triarkara di tahun 86. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Perdaki dan sebagai member dari Kopasah, yaitu Community of Practitioner for Accountability and Social Action in Health di Mumbai. Pada Dr. Roy, saya persilahkan untuk memandu acara pada petang hingga malam nanti. Silakan dokter. Terima, terima kasih Bu Mimin. Tapi koreksi dulu, saya bukan dokter, Oh ya, ya dok. S1, nanti disangka nyatut. Ya dokter, maaf dok. S2-nya Baik tidak dok, lulus silakan. karena skripsinya nggak jadi. Baik dok. Oke. Eh, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV dari Romokus, pemeran utama kita sore hari ini. Nama lengkap Dr. Carolus B. Kusmerianto, SCY. Lahir di Jogja. Video saya hidup. Kantornya tidak tanggung-tanggung, ada 4. Di Pasca Sarjana Sanata Dharma, FK UGM, Sekolah Pasca Sarjana Lintas Disiplin UGM, Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret. Pendidikan beliau tahun 90 lulus dari IKIP Sanata Dharma Jogja,
Kemudian 91 ikut acara di University of Wisconsin, Milwaukee, USA. Tahun 98, 90 dan 98 di Sacred School of Theology, Hill's Corner. Kemudian tahun 95, Università per Stranieri, Perugia, Italia, 95. Kemudian 97, Alliance Française di Paris. Dan 98 di Pontificia Accademia Alfonsiana, Roma. Dan kemudian 99 Sprachen College, Freiburg im Breisgau, Jerman, 99. Kemudian 2000 Fakultas Medicina e Chirurgia Universitas Sacro Cuore, Roma. Jadi Romokus di samping agamawan juga menyandang gelar medis. Tahun 2004 lulus dari Universitas Gregoriana Roma. Pekerjaan sehari-hari beliau dosen bioetika dan etika di Pascasarjana Trisakti Dharma, juga di UGM, dan di dosen bioetika di FKMK UGM, dosen bioetika dan hukum di Magister Hukum UNS Solo, dan koordinator penasihat ketua komite etik konsultan rumah sakit di beberapa rumah sakit Katolik, mulai dari Panti Rapi, Panti Bakti Ningsih, Elizabeth Semarang, Carolus Jakarta, Boromius Bandung, Atmajaya, Caritas Palembang, Elizabeth Batam, Brayat Minulio Solo, Budi Rahayu Kalongan, Stella Maris Makassar, dan sebagainya. Buku yang tercatat di dalam CV-nya sudah diterbitkan beliau ada 10, mulai dari bioetika sampai yang terakhir judulnya Nabi Cinta Kasih dan Pelayanan Perdamaian, Rumah Dehonian, Palembang 2019. Itu sekilas riwayat hidup Romokus. Kalau mau mendalami lebih jauh, silahkan wawancara langsung. Seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Angela maupun Dr. Yudi, masalah bioetika ini rupanya menarik perhatian banyak pihak. Kita lihat sore ini sudah 94 peserta dari 150 yang mendaftar. Dan ternyata buku Romokus juga laris manis. Saya kira saya tidak mau berpanjang lebar untuk mengantar, karena yang lebih penting keynote speech dari Romokus. Saya berikan waktu Romokus 1 jam, supaya kita masih punya waktu untuk diskusi. Silakan Romokus. Terima kasih Dr. Roy, selamat sore Dr. Angela, Bu Mimin, dan para dokter serta para peserta yang lainnya. Selamat sore, salam dari Yogyakarta. Ini tadi ada yang tanya di pantai mana, saya juga nggak ngerti pantainya karena ini saya ambil aja dari internet gitu ya. Nah, CV yang dibaca Dr. Roy tadi sudah agak kedaluarsa itu dok, karena buku yang saya terbitkan ada 12, yang terakhir adalah Pastoral Care. Itu ada yang terakhir dari tahun lalu. Baiklah, supaya tidak berpanjang lebar dan kita bisa langsung masuk kepada tema pembicaraan kita, maka saya akan share screen. Oke, kita tahu bahwa ini adalah satu seri dari yang sebenarnya 6 seri. Nanti masih akan kita lanjutkan di dalam
yang berikutnya, sehingga pada kali ini betul-betul merupakan foundation-nya, dalam arti ini adalah yang mendasar, sehingga nanti mungkin Anda tidak selalu langsung applicable dalam situasi yang konkret, karena aplikasinya nanti masih akan kita bicarakan pada waktunya. Sekarang kita hanya akan membicarakan dasar-dasar dari bioetika Katolik. Sekali lagi, ini adalah seri pertama dari 6 session nanti yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis selama sekitar dua minggu akan kita bicarakan ini ya. Baik, saya akan mulai saja. Biasanya kita akan mengatakan bahwa kalau kita secara umum, prinsip-prinsip dasar bioetika itu ada 4. Yang pertama ialah respect for autonomy, yang kedua adalah beneficent, nomor 3 non-maleficent, dan yang keempat justice. Ini diambil dari buku Tom Bishop dan Jim Childress ini. Nah ini, sehingga kalau orang berbicara mengenai bioetika pada umumnya, maka biasanya akan memakai buku ini. Nah, karena tidak semua orang Indonesia lancar membaca bahasa Inggris, maka saya membuat buku ini bukan terjemahannya, tetapi kompilasi dari berbagai macam pihak. Ada dengan judul Bioetika. Ada di Gramedia, sudah cetakan keempat, dan baru kemarin pemberitahuan bahwa nanti akan dicetak lagi sehingga akan cetakan yang kelima nanti. Oke, baiklah. Ini adalah prinsip bioetika pada umumnya. Lalu yang akan kita bicarakan kali ini adalah prinsip bioetika Katolik. Apa itu prinsip bioetika Katolik? Kali ini sebenarnya masih ada yang lebih, tetapi kali ini kita akan membicarakan 5 poin. 5 poin. Dan ini akan diurutkan sesuai memang dengan kepentingannya. Dalam arti yang nomor 1 itu memang yang paling penting, nomor 2 dan selanjutnya begitu. Ini yang akan kita lihat. Baiklah, jadi sore hari ini kita akan membicarakan 5 dasar bioetika Katolik. Yang pertama, respect for human life. Yang kedua adalah respect for human health. Ketiga, respect for human dignity. Nomor 4, respect for human right. Dan yang terakhir, nomor 5, respect for physical integrity. Baiklah, kita mulai pada yang pertama, respect for human life. Ini adalah prinsip pertama dari 5 prinsip yang 5 prinsip yang nanti akan kita bicarakan pada hari ini, respect for human life. Nah, sebagai orang Katolik, kita mempunyai suatu pedoman yang berlaku universal di seluruh dunia Katolik, yakni New Charter for Healthcare Workers ini yang dikeluarkan oleh Vatikan, oleh Pontifical Council for Pastoral Assistance yang ada di sini. Ya, inilah boleh dikatakan menjadi pedoman kita. Semua rumah sakit dan juga tenaga medis, tenaga kesehatan, semuanya harus mengacu kepada ini. Dan ini disebut new karena tahun 95 sudah terbit pada waktu itu, lalu terus kemudian dipandang sudah ketinggalan zaman sehingga diperbaiki pada tahun 2017 ini. Yang aslinya sebenarnya dari tahun 2016, itu dari Libreria Editrice Vaticana Città del Vaticano ini. Jadi nanti saya akan banyak merefer kepada dokumen resmi gereja ini, dan oleh karenanya nanti Anda bisa download ini dari internet ya. Ini bisa didapat dari internet. Charter for Healthcare Workers ini. Oke, baik. Kalau kita lihat Charter for Healthcare Workers ini, apa yang kita lihat ialah bahwa langsung pada nomor 1 dikatakan the activity of healthcare workers
is basically a service to life and health, which are primary good of the human person. Jadi di sini adalah aktivitas para pelayan kesehatan pada dasarnya adalah pelayan kehidupan dan kesehatan. Dan ini adalah yang yang merupakan sesuatu yang paling fundamental dari human person, Dan kemudian di sini dikatakan their profession call for them to be guardian and servant of human life. Jadi profesi para pelayan kesehatan memanggil mereka menjadi penjaga dan pelayan hidup manusia. Jadi para dokter memang itu dipanggil untuk menjadi para pelayan kesehatan, menjadi penjaga dan pelayan hidup manusia. Oleh karenanya maka di sini bahwa kita lihat bahwa saya menempatkan ini pada nomor 1 karena juga di dalam dokumen ini memang itu juga menjadi yang nomor 1 dari antara semuanya. Judul dari ini adalah Minister of Life. Ya, jadi pelayan kehidupan. Ya. Nah, dari poin ini kita bisa mengambil kesimpulan demikian. Pelayan kesehatan adalah pelayan kehidupan manusia, pelayan kesehatan manusia, dan profesi para pelayan kesehatan adalah penjaga dan pelayan kehidupan. Kalau gereja bicara mengenai pelayan kesehatan, yang dimaksudkan bukan hanya dokter, perawat, bidan, dan sebagainya, tetapi semua orang yang ada yang bekerja di rumah sakit itu semua adalah para pelayan kesehatan, entah itu bagian administrasi, entah itu bagian parkir dan sebagainya. Kenapa mereka disebut pelayan kesehatan? Karena mereka ada di sana demi melayani kesehatan itu. Oleh karenanya maka ini sekali lagi yang menjadi pertama dan yang utama adalah respect for human life. Ini yang menjadi pertama. Nah, pertanyaannya ialah, mengapa hidup itu harus dihormati sedemikian itu? Harus jadi nomor 1. Ya. Jawabannya ada beberapa hal yang dari dari ajaran resmi gereja. Ya, ajaran resmi gereja. Mohon panitia jangan memasukkan saya ke ke administrasi sehingga setiap kali muncul di link saya itu kan ini ada yang mau masuk gitu sehingga sedikit mengganggu. Oke. Oke. Jadi dalam Evangelium Vitae nomor 1 dikatakan human life must be absolutely respected and protected from the moment of conception. Jadi dikatakan bahwa hidup manusia itu harus dihormati secara absolut sejak dari momen konsepsinya, ya, dari konsepsinya. Itu dari Donum Vitae, masih Donum Vitae nomor 1. Human being must be respected. Kemudian kado pangarep diwaca sik, enak amen kok anu pangarep to ya pelajarane sik. Enak amen kok langsung. Tolong panitia itu di mute semuanya supaya tidak mengganggu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi apa yang ada di sini, Donum Vitae masih nomor 1 mengatakan manusia itu harus dihormati sebagai pribadi, bukan sebagai seorang Romo termute, Romo. Oke, sudah. Oke. Oke, ya. Jadi kemudian di sini harus dihormati sebagai seorang pribadi.
Kemudian Evangelium Vitae ini dari Paus Yohanes Paulus yang kedua tahun 95 mengatakan, it encourages positive attitude and absolute respect for life. Ya, it leads to the promotion of life and the progress along the way of love which keep, receive, and serve. Jadi dalam hal ini, sekali lagi, hormat kepada manusia itu terjadi secara absolut. Artinya secara absolut itu apa? Secara absolut berarti apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan ya tentang hidup manusia itu. Ya, tentang hidup manusia tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, lalu tolong saya supaya bisa sharing. Mohon maaf ini Ya, sudah Romo. Maaf. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Ya, baik. Manusia di dalam Evangelium Vitae nomor 34, manusia diberi martabat yang sangat luhur berdasarkan ikatan mesra yang mempersatukannya dengan Sang Pencipta. Dalam diri manusia terpancarlah gambar Allah sendiri. Jadi itu suatu kehormatan bahwa dalam diri manusia itu terpancar gambar Allah. Dan boleh dikatakan dari antara semua ciptaan, hanya manusia yang dia menjadi gambar Allah. Nanti akan kita eksplor lebih lanjut lagi. Dari Evangelium Vitae masih mengatakan, martabat hidup manusia dikaitkan bukan hanya dengan asal-usulnya saja yang berasal dari Allah, tetapi juga dengan tujuan terakhir dari hidupnya, yakni persatuan dengan Allah dalam pengetahuan dan kasih dengannya. Artinya apa? Kalau kita bertanya kepada orang Yahudi, mengapa manusia itu bermartabat? Maka dia akan mengatakan, karena manusia diciptakan oleh Allah. Itu ya, ada di dalam kitab Kejadian bab 1. Kalau kita bertanya kepada Yesus, mengapa manusia itu bermartabat? Karena dia berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Dari situlah maka manusia itu sangat bermartabat karena dia berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah apa saja yang bertentangan, berlawanan dengan kehidupan itu sendiri. Misalnya bentuk pembunuhan yang manapun juga. Penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, bunuh diri yang disengaja, dan sebagainya sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Jadi dalam hal ini, Gereja Katolik tidak membuka ruangan untuk terjadinya pembunuhan, termasuk juga di dalamnya gereja tidak setuju dengan hukuman mati, ya, dengan hukuman mati. Ini. Kemudian Donum Vitae nomor 5 mengatakan, from the moment of conception, the life of every human being is to be respected in an absolute way. Ya, sejak dari konsepsinya, ya, harus dihormati secara absolut karena man is the only creature on earth that God has wished for himself. Manusia adalah satu-satunya ciptaan di dunia ini yang Allah menghendaki supaya bagi diri sendiri, bagi Allah sendiri. Kemudian masih dari Evangelium Vitae nomor 89, a unique responsibility belongs to healthcare personnel, doctor, pharmacist, nurse, chaplain, men and women religious, administrator, and volunteer. Lihat ini. Their profession call for them to be guardian and servant of human life. Jadi tadi saya sudah mengatakan ya bahwa yang disebut sebagai pelayan kesehatan itu bukan hanya dokter, farmasi, nurse dan sebagainya, tetapi juga bagian administrator, ya. Karena bisa terjadi ya seorang yang bekerja di administrasi lalu entah diam-diam dia menyelinap lalu melakukan pembunuhan atau apapun, maka tetap aja dia salah. Yang jelas profesi mereka itu harus menjadi guardian, penjaga dan pelayan kehidupan. Penjaga dan pelayan kehidupan.
Nah, kita lihat apa yang menjadi dasar Alkitabiahnya. Ya, bahwa manusia itu adalah gambar Allah. Dia adalah gambar Allah. Hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah. Dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa maksud dari gambar Allah? Bahwa kita semua tahu antara gambar dan yang digambarkan itu ada kesamaannya. Walaupun gambar itu tidak selalu 100% sama persis kualitasnya. Tetapi kesamaannya sangat besar. Kalau kita misalnya, Anda yang belum pernah ketemu langsung dengan Paus Fransiskus, ya, pada suatu ketika ketemu dengan Paus Fransiskus, saya yakin Anda akan langsung tahu yang ini Paus, yang itu bukan. Walaupun belum pernah ketemu dengan Paus. Karena apa? Bagi kita ada begitu banyak gambar-gambar atau video atau apapun yang membicarakan tentang Paus Fransiskus ini, ya. Sehingga kita sudah terbiasa tahu mengenai dia itu. Singkat kata, ada kesamaan antara Allah dengan manusia. Kalau Allah itu Maha Pengasih, maka manusia juga mengasihi. Kalau Allah itu Maha Pengampun, maka manusia juga mengampuni, dan seterusnya. Jadi, apa yang ada dalam kualitas Allah, ada juga di dalam kualitas manusia, walaupun itu tidaklah sempurna. Ya. Yang nomor 2, manusia adalah puncak ciptaan. Dia adalah puncak ciptaan yang diciptakan pada hari yang terakhir penciptaan. Catatannya adalah alam semesta lainnya ketika Allah menciptakannya terjadi secara anonim. Misalnya, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi, ketika Allah menciptakan yang non manusia itu segerombolan gitu ya, segerombolan ada pohon bersama-sama, terus kemudian binatang bersama-sama dan selanjutnya. Dan komentarnya dikatakan bahwa sesudah penciptaan dikatakan semuanya itu baik. Nah, itu semuanya itu baik. Akan tetapi ketika menciptakan manusia, dia tidak rombongan gitu ya, tidak, tetapi diciptakan satu-satu. Kita semua tahu bahwa yang pertama diciptakan adalah Adam, terus kemudian Hawa. Lalu komentarnya adalah pada kitab Kejadian bab 1 ayat 31 dikatakan semuanya sungguh amat baik. Bedanya saya kira sangat jelas antara kedua ini. Di sini semuanya baik, tetapi di sini sungguh amat baik. Maka ada suatu kualitas yang lebih tinggi daripada ciptaan yang lainnya. Lalu ini maksudnya apa? Jelas bahwa manusia itu diciptakan sebagai yang paling mulia dari antara yang lainnya. Itu artinya apa? Kalau harus memilih antara manusia dengan yang non-manusia, maka manusia harus lebih diutamakan. Kalau misalnya kita harus memilih antara manusia ya dengan jabatan presiden misalnya, maka bagaimanapun ya yang lebih diutamakan adalah manusia. Karena apa? Jabatan presiden bukanlah ciptaan Allah. Itu adalah ciptaan manusia. Sementara manusia adalah ciptaan Allah. Jadi poin yang pertama ialah bahwa manusia itu bermartabat mulia kalau dilihat dari segi asal-usulnya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai gambar Allah. Terus yang kedua adalah bahwa dari sudut kitab suci, bahwa manusia itu adalah anak Allah. Dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma dikatakan bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi, status sebagai anak itu menjadi sangat penting. Karena apa?
Yang mendapatkan warisan hanyalah anak. Yang kalau dia itu bukan anak, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Katakanlah ada sebuah keluarga A sangat dekat sekali dengan keluarga B. Tetapi bagaimanapun juga kalau keluarga ini meninggal, seluruh harta warisannya akan diterima oleh anaknya, bukan kepada tetangganya, ya, bukan kepada tetangganya. Jadi, menurut Paulus dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan oleh karena kita adalah anak Allah, maka kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Walaupun ada yang bertanya, terus siapa yang membantu persalinan ketika Allah punya anak? It's completely wrong. Karena apa? Kita itu menyebut Allah sebagai Bapa bukan karena pertama-tama Bapa melahirkan kita. Akan tetapi karena kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan bahwa itu wajar ketika seseorang diangkat menjadi anak, maka kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Dan ini adalah salah satu kegembiraan yang sangat besar. Oleh karenanya maka Petrus di dalam 2 Petrus 1:4 mengatakan, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi, dalam diri manusia itu ada kodrat ilahi. Ada kodrat ilahi. Dan oleh karenanya maka kodrat ilahi ini memang sangat fundamental untuk manusia. Dan yang mempunyai kodrat ilahi ini hanyalah manusia. Yang lain-lainnya itu tidak. Jadi dari semua yang saya tampilkan ini, saya ingin mengatakan penghargaan terhadap manusia itu yang paling tinggi ada pada ada pada Kristus. Karena yang lain itu nggak pernah dikatakan bahwa manusia diangkat sebagai anak Allah. Nggak pernah diangkat sebagai anak Allah. Oleh karenanya maka satu-satunya yang mengatakan bahwa manusia itu adalah anak Allah hanyalah Yesus sendiri. Yang lain tidak pernah mengatakan demikian. Konsekuensi dari status itu apa? Kita bicara mengenai human right atau hak asasi manusia atau hak manusiawi. Orang itu biasanya banyak berdebat, ya. Hak manusiawi itu apa? Macam-macam. Ada hak untuk memilih di dalam hak beragama, hak berpendidikan, hak mengakses kesehatan, hak untuk menikah, dan lain-lain. Masih ada banyak yang lain lagi. Pertanyaannya ialah, siapakah yang mempunyai hak asasi manusia ini? Hanyalah orang yang hidup. Kalau dia tidak hidup, maka dia tidak punya ini semua. Jadi, dengan kata lain, kalau hidup itu dihilangkan, maka yang ada di atas juga hilang semua. Hilang semua. Oleh karenanya maka hak untuk hidup ini menjadi dasar dari segala hak ini. Konsekuensinya apa? Kalau ada pertentangan antara yang di atas ini dengan yang ada di bawah, yang harus menang adalah hak untuk hidup. Misalnya, ada beberapa para feminis yang ekstrim mengatakan, aborsi itu adalah hak saya sebagai seorang perempuan. Saya sebagai seorang perempuan ya berhak untuk otonomi saya untuk mengatur badan saya. Kalau saya menghendaki bahwa ada anak di dalam rahim saya, itu adalah hak saya. Tetapi kalau saya tidak ingin bahwa ada anak di dalam rahim saya, itu juga adalah hak saya. Berhadapan dengan yang seperti ini, lalu kita harus bagaimana? Jawabannya sangat mudah. Kalau Anda tidak punya hidup, maka Anda tidak punya otonomi tadi, tidak punya kebebasan. Lalu dengan demikian siapa yang harus diutamakan? Jelas bahwa dalam hal ini yang harus diutamakan adalah ini, hak untuk hidup ini. Dengan kata lain, Anda boleh berdebat misalnya. Siapa yang boleh menikah? Umur 15 tahun itu boleh menikah atau tidak? Silakan berdebat. Tetapi jangan pernah sekali-kali memperdebatkan hak untuk hidup ini. Karena apa? Begitu hak untuk hidup ini hilang, maka semuanya juga hilang. Orang bisa saja mengatakan, saya punya hak untuk jadi presiden. Misalnya begitu ya. Begitu dia mati, maka segala-galanya hancur habis juga.
Maka sekali lagi, hak untuk hidup adalah dasar yang paling fundamental dari segala-galanya, dan oleh karenanya maka tidak pernah boleh dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Yang berikutnya, bahwa kita hidup di dunia ini mengenal pelbagai macam hidup itu ya. Ada hidup sosial, ada hidup keagamaan, ada politik, hidup membira, akademis, dan sebagainya, macam-macam. Siapa yang punya ini semua adalah orang yang hidup. Artinya apa? Mereka yang hidup akademis, kalau hidup fisiknya ini hilang, maka seandainya yang ini hilang, maka yang ada di atasnya pun dia juga hilang semua. Semuanya hilang. Oleh karenanya maka hidup fisik manusia itu menjadi dasar dari segala-galanya. Dasar dari segala. Karena apa? Dari hidup inilah akhirnya mengalir hidup-hidup yang lain, hidup bertetangga, hidup akademis, hidup membiara, politik, dan sebagainya. Yang ada di sini semuanya mengalir dari hidup manusia. Oleh karenanya, sekali lagi, Anda boleh berdebat. Seorang perempuan boleh nggak masuk fakultas kedokteran, misalnya beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Silakan berdebat. Tetapi jangan pernah memperdebatkan yang ada di sini, hidup manusia ini. Karena begitu yang hidup manusia itu hilang, maka semuanya yang lain juga hilang semua. Saya kira menjadi sangat jelas mengapa di dalam bioetika kita menempatkan respect for human life itu menjadi dasar yang pertama dan yang utama. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita lihat, ya, bahwa pada umumnya respect for human life tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Dengan kata lain, kalau terjadi konflik antara respect for human life dengan yang lainnya, maka human life itu harus menang. Yang bisa mengalahkan human life hanyalah ketika terjadi konflik dengan human life yang lain. Misalnya, ada seorang ibu yang sedang mengandung 4 bulan, misalnya begitu ya. Lalu dia kecelakaan, terjadi bleeding, pendarahan yang banyak, sehingga dengan demikian dokter mengatakan ibu ini satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan hanyalah dengan melakukan terminasi kehamilan. Maka pada waktu itu hidup bisa dikalahkan oleh hidup yang lain. Akan tetapi dengan yang lain, dia akan selalu menang. Hal yang semacam ini sebenarnya sudah ada sejak Sumpah Hipokrates 2000 tahun yang lalu. Ya, ini ya. Kalau kita melihat Sumpah Hipokrates yang asli, maka kita akan melihat misalnya di sana dikatakan, saya tidak akan pernah melakukan aborsi. Saya tidak akan pernah memberikan racun yang mematikan, dan juga saya tidak akan memberitahu bagaimana cara untuk membuatnya. Singkat kata, hidup sangat dihormati sebagai sesuatu yang fundamental. Dan sebenarnya bukanlah sesuatu yang aneh yang sudah menjadi praktek kita sehari-hari, ya, dari praktek kita sehari-hari. Misalnya dalam keadaan emergensi tidak perlu inform consent. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi konflik antara respect for life dan respect for autonomy, ya, menghormati hidup manusia. Di situ tidak diperlukan konsen. Karena apa? Kalau harus mencari, apalagi keluarganya dan sebagainya, ada kemungkinan pasiennya yang sudah dalam keadaan kritis, mungkin dia bisa meninggal. Sehingga respect for human life lebih menang dibandingkan dengan respect for autonomy. Demikian juga ambulans yang membawa pasien gawat darurat, dia akan menyingkirkan semua pengguna jalan, bahkan dia bisa melewati lampu merah. Apa ini yang terjadi? Konflik antara respect for human life dengan pengguna jalan yang lain. Siapa yang menang? Respect for human life. Selama masa COVID kemarin, orang dilarang berkumpul. Kenapa? Karena perkumpulan itu akan membawa bahaya kematian. Sehingga keberadaanmu di sampingku itu akan mengancam nyawaku. Dan dengan demikian apa yang terjadi?
konflik antara respect for human life dan hak untuk berkumpul. Dalam hal ini, siapa yang menang? Respect for human life. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, dalam gereja kita, respect for human life menjadi prinsip bioetika Katolik yang pertama dan yang pada umumnya tidak bisa dikalahkan kecuali oleh hidup itu sendiri. Hidup yang lain maksud saya. Yang kedua adalah respect for health. Menghormati kesehatan. Ya. Ini adalah prinsip yang kedua. Apa yang dimaksudkan? Pius ke-12 pada tahun dalam salah satu pertemuan pada tahun 57, ya, dia mengatakan, alasan-alasan natural dan moral Kristiani mengatakan bahwa manusia punya hak dan kewajiban untuk memelihara hidup dan kesehatannya dengan mempergunakan sarana yang perlu bila dia diserang penyakit. Jadi, mempertahankan hidup dan kesehatan adalah hak sekaligus kewajiban. Itu artinya apa? Misalnya, ada seorang yang sudah jelas dia itu diabetes yang parah, tetapi dia itu masih terus saja minum gula, misalnya begitu ya. Itu artinya apa? Anda melalaikan kewajiban Anda untuk menjaga hidup dan kesehatan. Dan ini merupakan ajaran gereja bahwa menjaga hidup dan kesehatan adalah hak sekaligus kewajiban. Ya, adalah hak sekaligus kewajiban. Katekismus Gereja Katolik nomor 2288 mengatakan, hidup dan kesehatan fisik adalah anugerah Allah yang sangat berharga dan dipercayakan kepada kita oleh Allah. Kita harus merawatnya dengan cara-cara yang layak, dengan memperhitungkan juga kebutuhan orang lain dan juga kesejahteraan bersama. Jadi, hidup itu adalah anugerah Allah yang sangat berharga, yang kita dipercayakan kepada kita oleh Allah untuk merawatnya. Ya, ini tugas kita adalah untuk merawatnya. Ini tugas kita adalah untuk merawatnya. Kemudian Charter for Healthcare Workers, tadi yang dokumen yang pada awal tadi sudah saya sampaikan, mengatakan benar, setiap manusia punya hak utama dan pertama atas apa yang perlu untuk menjaga kesehatannya, dan oleh karena itu mempunyai hak utama dan pertama atas layanan kesehatan yang memadai. Jelas bahwa ada di sini hak utama dan pertama adalah hak untuk kesehatan, ya, hak untuk kesehatan. Jadi dalam hal ini kita bisa menyimpulkan demikian. Bahwa dari kutipan-kutipan di atas maka jelaslah bahwa sebagai orang beriman kita punya tugas berat untuk menjaga hidup dan kesehatan. Kewajiban itu mengalir dari dua sumber, yakni hukum kodrat dan hukum Allah. Kewajiban untuk menjaga hidup dan kesehatan itu mengalir dari dua sumber. Yang pertama hukum kodrat. Maksudnya apa hukum kodrat? Setiap makhluk hidup pasti sudah dibekali oleh Sang Pencipta sejak kelahirannya kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman kematian dan menjaga kesehatan. Kemampuan itu sudah ada sejak keberadaannya dan tidak perlu diajarkan atau dilatih. Misalnya, kalau kita menanam pohon, dia itu kita tanam dekat tembok, dia pasti akan bergerak mencari matahari. Mengapa demikian? Karena dari kodratnya sendiri, dia pasti akan mencari matahari, karena kalau tidak ada matahari maka dia akan mati. Pohon itu nggak usah diajari, pohon, nanti kalau kamu ditanam, kamu belok ya supaya kamu tetap hidup. Dari dirinya sendiri, dari kodratnya sendiri, memang sudah ada kemampuan untuk itu. Demikian juga binatang. Mulai dari binatang yang paling lemah, misalnya ya ubur-ubur itu ya. Saya pernah kena ubur-ubur itu ya. Ternyata ini sakit sekali itu ya. Padahal ubur-ubur begitu binatang yang lemah, tetapi racunnya itu adalah sangat kuat. Mengapa? Karena itu adalah cara dia untuk membela diri.
Dan itu semua sudah ada sejak semula. Demikian juga manusia, ya. Kalau di zaman Orde Baru dulu ya, setiap hari Senin ada upacara bendera. Katakanlah kita upacara bendera di lapangan yang panas, lalu di sebelahnya ada pohon-pohon. Apa yang terjadi pada manusia yang ada di situ? Pasti mereka akan berteduh. Nggak usah disuruh juga mereka itu masih pasti akan berteduh. Itu artinya apa? Itu artinya secara kodratiah memang memang orang itu akan mencari supaya dirinya tetap hidup. Atau kalau Khairil Anwar mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Yang kedua adalah dari hukum Allah. Tadi sudah kita lihat bahwa Allah memberikan hidup itu sebagai anugerah. Dan kita memang diminta untuk menjaganya. Gunung Vitae nomor 1 mengatakan, anugerah hidup yang Tuhan Sang Pencipta percayakan kepada kita manusia memanggilnya untuk menghargai nilainya yang tak terhingga terhadap apa yang sudah ia berikan dan bertanggung jawab atasnya. Oleh karena itu hidup manusia dikaruniai oleh Allah, maka manusia tidak boleh acuh tak acuh terhadapnya, tetapi justru sebaliknya dia harus serius menjaga dan merawatnya. Jadi dalam hal ini, menjaga kesehatan sangat penting sekali. Karena apa? Ini adalah hak sekaligus kewajiban. Sehingga poin ini menjadi tugas yang sangat penting sekali bagi para pelayan kesehatan. Ada banyak hal yang bisa dikorbankan demi menjaga kesehatan. Misalnya, ketika ada anggota tubuh yang membahayakan kesehatan tubuh secara keseluruhan, maka boleh diamputasi. Kalau ada seorang misalnya seorang yang mengalami misalnya diabetes, lalu kemudian kakinya itu sudah mulai membusuk, maka demi kesehatan maka dia boleh diamputasi. Ketika seorang perempuan mengandung dan kandungannya itu mengancam nyawa si ibu, mengancam nyawa dan kesehatannya, maka dia boleh diaborsi. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa tugas menjaga kesehatan memang menjadi sangat penting sekali, dan oleh karenanya bagi para pelayan kesehatan ini menjadi prinsip yang kedua yang harus dipegang oleh para pelayan kesehatan. Dari PBB ya, ini dari Human Rights itu, United Nations on Human Rights ini katakan defining the right to physical and mental health. Jadi ternyata ketika kita itu hak untuk sehat tadi, kesehatan juga didukung oleh PBB dalam hal ini. Dalam hal ini ada banyak hal, misalnya an adequate supply to safe food, nutrition, and housing. Ketika kita bicara hak untuk sehat, berarti kita juga mempunyai hak untuk mendapatkan makanan yang sehat, nutrisi, dan rumah, dan sebagainya, supaya dia bisa tinggal di rumah yang sehat. Access to safe and potable water, adequate sanitation, yang ada di situ. Healthy occupational and environment condition, dan access to health-related education and information, including sexual and reproductive health. Jadi, saudara-saudara, yang kedua itu adalah tadi yang sudah kita lihat bahwa manusia mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk menjaga hidup dan kesehatannya. Dan itu bagi seorang pelayan kesehatan, kita semua menjadi sesuatu yang fundamental. Nomor 3, respect for human dignity, atau menghormati martabat manusia. Mengapa martabat manusia itu harus dihormati? Ya. Jawabannya juga sangat mudah. Evangelium Vitae nomor 34 mengatakan, manusia diberi martabat yang sangat luhur berdasarkan ikatan mesra yang mempersatukannya dengan Sang Pencipta. Dalam diri manusia terpancarlah gambar Allah sendiri. Kenapa? Ya karena kita itu adalah gambar Allah, diciptakan sebagai gambar Allah, sehingga harapannya begitu orang melihat kita,
orang itu bisa juga melihat Allah. Ketika orang mengatakan Allah itu adalah kasih dan care terhadap orang sakit, ketika dia berada di rumah sakit, maka diperhatikan oleh para pelayan kesehatan, maka dia akan merasakan bahwa Allah itu ada dan hadir dalam situasi itu. Diharapkan bahwa dengan melihat manusia, orang itu juga akan melihat Allah sendiri. Oleh karenanya, maka misalnya di rumah sakit Katolik, perawatnya itu dokternya dan ini semua judes semua. Mungkin kesan orang yang non-Katolik akan mengatakan, oh ternyata orang-orang Katolik itu judes. Tuhannya itu macam apa ya? Sehingga dia itu kok penampilannya judes. Berbeda kalau kita pada umumnya, kita itu dikenal sebagai orang yang bahagia, happy. Karena apa? Nyanyi terus. Ketika orang tuanya meninggal, nyanyi. Ketika anaknya meninggal, nyanyi. Lalu orang bertanya, orang Katolik itu kapan sedih ya? Gitu ya. Kita dengan demikian bisa menjawab, ya Allahnya orang Katolik itu adalah yang kasih. Sehingga dengan demikian Allah adalah kasih dan dengan demikian orang yang merasa yang dicintai dan mencintai, dia pasti akan bahagia. Kemudian yang berikutnya adalah ya, Evangelium Vitae nomor 38. Martabat manusia ini dikaitkan bukan hanya dengan asal-usulnya yang berasal dari Allah, tetapi dengan tujuan akhir hidupnya, yakni persatuan dengan Allah dalam pengetahuan dan kasih dengannya. Tadi sudah saya sebutkan, ya, tetapi itulah martabat manusia. Martabat manusia. Evangelium Vitae nomor 81. Menghormati hidup manusia menuntut bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu melayani manusia. Dan perkembangannya yang integral. Masyarakat secara keseluruhan harus menghormati, membela, dan mempromosikan martabat setiap pribadi manusia pada setiap saat dan setiap kondisi hidupnya. Artinya apa yang ada di sini? Perkembangan ilmu dan teknologi itu bagaimanapun harus menghormati martabat manusia. Konkretnya apa sih? Kita lihat. Ya. Dari Dignitas Humani nomor 2 dikatakan, sesuai dengan martabatnya sebagai pribadi yang dikarunia akal budi dan kehendak bebas, yang oleh karenanya manusia punya keistimewaan untuk bertanggung jawab bahwa semua manusia seharusnya terdorong oleh kodratnya dan terikat pada kewajiban moral untuk mencari kebenaran, khususnya kebenaran religius. Jadi, manusia itu diberi martabat untuk sampai kepada kebenaran religius. Jadi, martabat manusia itu sangat luhur dan harus dihormati sebagai seorang persona atau seorang subjek. Oleh karena itu, manusia tidak pernah boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana kita harus menilai para teroris? Jangan lupa, para teroris itu motivasinya sangat mulia sekali. Karena apa? Mereka ingin masuk ke surga. Sayang bahwa cara yang dipakai adalah dengan merendahkan martabat manusia. Karena manusia hanya dipandang sebagai alat supaya dia bisa masuk ke surga. Dan dengan demikian ini tidak pernah bisa dibenarkan. Ya, tidak pernah bisa dibenarkan dalam cara pandang gereja Katolik. Karena apa? Karena mereka menganggap manusia hanyalah sebagai suatu alat, walaupun motivasinya sangat mulia. Akan tetapi ketika cara untuk melakukannya, ya, cara melakukannya itu adalah dengan cara memandang manusianya sebagai alat, maka pada waktu itu tidak pernah bisa dibenarkan. Memandang manusianya sebagai alat ini, sebagai alat, adalah pelanggaran martabat manusia yang sangat serius. Pelanggaran seperti ini bisa terjadi baik di dalam pelayanan kesehatan maupun juga di dalam penelitian kesehatan. Mereka yang bekerja di dalam bidang penelitian kesehatan, ketika dia harus uji coba klinik, ya uji coba klinik, ketika mereka uji cobanya harus memakai manusia, lalu pada waktu itu memang harus betul-betul hati-hati, jangan sampai kita menjadikan orang hanya sebagai alat untuk penelitian. Ya, tidak boleh manusia hanya dipandang sebagai alat.
tetapi dia selalu adalah subjek yang harus dihormati. Bapak Ibu para suster, saya kira mereka Anda semua tahu apa yang terjadi pada para dokter Nazi di Jerman sekitar Perang Dunia yang kedua. Para dokter itu mereka melakukan percobaan-percobaan medis yang sangat luar biasa manfaatnya. Misalnya, ya, mereka melakukan penelitian tentang tifus, ya, dan kita banyak tahu tentang tifus justru dari penelitian mereka itu. Hanya sayangnya, hal itu dilakukan dengan cara memakai para tawanan itu. Mereka mengatakan, daripada tahanan yang ada di kamp konsentrasi Auschwitz itu, dia itu mati nganggur, kenapa nggak kita pakai aja untuk percobaan-percobaan? Sehingga mereka itu, orang-orang itu dipakai untuk percobaan, dan mereka dipakai untuk percobaan medis sampai meninggal, atau juga mereka ada yang cacat berat, gitu ya. Ada yang cacat berat. Dari sini lalu kita bisa melihat bahwa martabat manusia sungguh sangat luar biasa. Relasi dokter dengan pasien adalah relasi antara yang kuat dengan yang lemah, yang vulnerable. Sehingga rentan untuk disalahgunakan. Karena apa? Pasien itu dia sudah tidak tahu apa-apa, sakit pula dia. Sementara si dokter, dia punya ilmu, dia punya keterampilan, dia punya alat, dia punya teknologi. Sehingga relasi itu sebenarnya antara dokter dengan perawat adalah relasi yang dengan orang yang vulnerable. Dan dalam kasus seperti ini, paling baik adalah kalau relasi itu didasarkan pada kepercayaan, trust. Ya. Walaupun di zaman BPJS ini kadang-kadang yang vulnerable itu adalah dokternya juga bisa terjadi. Mengapa? Ya karena pasien itu dia seringkali marah-marah oleh karena sudah merasa membayar BPJS, atau juga pasien itu juga merasa bahwa mereka harus dilayani dan macam-macam lah alasannya. Sehingga ada beberapa kasus di mana sekarang yang vulnerable itu adalah para dokternya. Anyway. Hal yang lain yang menjadikan mengapa kita harus ini adalah sabda Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Sehingga apa yang terjadi? Kita tahu bahwa walaupun yang kita layani itu adalah manusia, akan tetapi sebenarnya kita itu melayani Allah sendiri. Kriteria terakhir dari perkembangan ilmu dan teknologi adalah martabat manusia. Semua teknologi dan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan martabat manusia, maka tidak boleh dibuat. Dalam ensiklik Gaudium Vitae dikatakan, apa yang bisa dibuat secara teknis, bukan karena itu maka dia boleh dibuat. Artinya, yang bisa dibuat belum tentu boleh dibuat. Lalu kriterianya apa untuk yang bisa dibuat supaya boleh dibuat? Yakni dia harus lulus kriteria martabat manusia. Yang berikutnya adalah prinsip yang keempat, respect for human right. Salah satu human right yang paling penting dalam layanan kesehatan ialah bahwa pasien adalah pribadi yang otonom dan bebas. Dia bisa menentukan sendiri apa yang akan dibuat dan yang tidak akan dibuat. Dalam layanan kesehatan berarti ini adalah hak untuk menentukan sendiri terapi apa yang akan dibuat. Ya, terapi apa yang akan dibuat. Hal itu diwujud nyatakan di dalam informed consent. Yang sayangnya terjemahannya itu tidak baik. Mengapa? Karena Permenkes nomor 290 tahun 2009 menerjemahkan informed consent itu dengan persetujuan tindakan medis. Dalam undang-undang yang baru pun, gitu ya, informed consent pada pasal 292 paragraf 5 dikatakan persetujuan tindakan pelayanan kesehatan. Mengapa terjemahan ini tidak tepat? Karena dengan mengandaikan persetujuan tindakan, tidak ada unsur informasi ini yang sangat penting lalu dipandang tidak penting. Ya,
Padahal informasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Seharusnya informed consent diterjemahkan misalnya dengan persetujuan setelah penjelasan. PSP ini ya, ini. Nah, mengapa informasi itu penting? Karena pada umumnya pasien tidak tahu menahu tentang medis atau kesehatan. Sedangkan yang punya badan itu adalah pasien. Maka kalau dokter mau mengintervensi medis, harus izin dari yang punya badan. Dan untuk bisa memberikan itu perlu informasi. Sederhananya kita bisa mengatakan begini, Dok, yang punya badan itu saya loh ya. Kalau ada something wrong nanti yang akan menanggung itu saya. Oleh karena please, kalau Anda ingin buat sesuatu terhadap badan saya, beritahu saya dulu apa yang Anda buat, ya. Apa yang akan Anda buat, dan nanti kalau saya setuju, maka akan saya setujui. Kalau tidak, ya saya nggak akan setuju. Sehingga dalam hal ini sebenarnya persetujuan dan tanda tangan tanpa informasi itu sebenarnya tidak sah secara etis. Ya, itu tidak sah secara etis. Apa yang dikatakan oleh gereja mengenai informed consent? Paus Pius yang 12 ya, pada tanggal 14 September ketika dia menerima peserta Kongres Internasional Ahli Histopatologi, dia mengatakan demikian. Pertama-tama harus ditegaskan bahwa seorang tenaga medis sebagai seorang persona privat tidak boleh membuat intervensi medis apapun juga tanpa persetujuan dari pasien. Seorang tenaga medis hanya mempunyai kekuasaan dan hak sejauh diberi oleh pasien baik secara eksplisit, implisit, atau diam. Tetapi seorang pasien tidak bisa memberikan hak yang lebih daripada yang ia punya. Poin ini dalam diskusi adalah keabsahan moral dari hak pasien untuk mengatur diri sendiri. Di sini ditekankan batas-batas moral tindakan medis yang bertindak berdasarkan persetujuan dari pasien. Jadi sekali lagi, tahun 52 gereja sudah berbicara mengenai informed consent bahwa seorang tenaga medis tidak boleh membuat intervensi medis apapun tanpa persetujuan dari pasien. Kadang-kadang ada banyak dokter yang memang orangnya baik, ya, ingin melakukan intervensi medis, sayang, ya, pasien itu tidak mau, sehingga ada semacam guilty feeling di antara para dokter itu, ya. Kalau kita misalnya bicara sebelum era BPJS, di sana ada banyak sekali kasus di mana pasien itu pulang atas permintaan sendiri yang menurut dokternya misalnya masih perlu di opname selama katakanlah seminggu misalnya, tapi pasien sudah mau pulang. Apa yang harus dibuat? Dokter harus melepaskan itu. Karena apa? Karena dokter tidak boleh melakukan intervensi medis apapun tanpa persetujuan dari pasien. Mengapa demikian? Karena ini kita menghormati human right and human dignity dari orang itu. Selama pasien dia kompeten, kalau dia mengambil keputusan, maka kita harus melepaskan. Walaupun itu bukanlah yang terbaik secara medis. Ya, kita harus melepaskan. Karena apa? Kita tidak mempunyai konsen dari pasien. Pius Waktu tinggal 12 3 menit melanjutkan mau. pidatonya dengan mengatakan bahwa mengenai pasien dia bukanlah penguasa absolut dari tubuh dan jiwanya. Oleh karena itu dia tidak berhak untuk memberikan secara bebas sekehendak hatinya saja. Maksudnya adalah bisa terjadi bahwa pada suatu ketika seorang pasien mengatakan, "Dok, saya ini sudah bosan hidup. Sudahlah, suntik saja saya mati. Dah saya tanda tangan 10 kali." Misalnya begitu ya. Paus Pius 12 mengatakan, pasien, Anda tidak berhak untuk memberikan semacam itu. Karena apa? Karena hidup itu bukanlah milik. Seorang manusia hanyalah seorang administrator dari hidupnya dan bukanlah pemilik absolut dari hidupnya. Kemudian dari dokumen yang tadi sejak awal sudah saya tampilkan, dikatakan, the healthcare worker can intervene if he has previously obtained the patient consent implicitly atau juga explicitly. Jadi,
Para pelayan kesehatan hanya boleh melakukan intervensi medis kalau dia sudah lebih dahulu mendapatkan konsen persetujuan dari pasien. Kemudian yang berikutnya, indeed, the healthcare workers has no separate or independent right in dealing with the patient. In general, he can act only if the patient authorizes it. Ya, jadi dalam hal ini sekali lagi digariskan, ada banyak dokter yang maksudnya baik, yang seringkali ingin dengan kesungguhan hati ingin mengobati pasien dan dia tahu kalau dia obati dia akan sembuh. Sayang, pasien itu dia ingin pulang atau dia tidak mau. Harus buat apa? Ya sudah dilepaskan. Karena apa? Kita para dokter tidak boleh melakukan intervensi medis apapun tanpa persetujuan dari pasien. Dan syukur kepada Allah bahwa hal yang sama juga diatur di dalam undang-undang kita, sehingga kalau memang terjadi demikian, maka kita pun juga tidak salah secara hukum. Ya, ini yang pentingnya. In order for the patient to make choices that is fully informed and free. Maka sekali lagi, informasi ini menjadi sangat penting sekali, karena kalau seorang pasien dia tidak mendapatkan informasi, dia nggak akan bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Sekali lagi, informed consent seharusnya tidak diterjemahkan menjadi tindakan persetujuan medis atau tindakan persetujuan kedokteran. Seharusnya harus dikatakan persetujuan setelah pemberian informasi. Suatu informed consent yang baik harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah baik sehubungan dengan caranya, tidak boleh dengan menipu, tidak boleh dengan marah-marah, tidak boleh dengan cara ya memaksa-maksa gitu ya. Ini baik caranya. Benar adalah sehubungan dengan isinya. Kita tidak boleh menipu. Yang kita katakan benar. Dan yang berikutnya ialah komplit, ya, sehubungan dengan keseluruhan informasi. Bagian nomor 3 inilah yang selalu tidak menjadi persoalan karena apa yang disebut sebagai komplit itu. Kalau tidak komplit, maka pasien bisa mengambil keputusan yang salah, walaupun itu bukanlah penipuan. Misalnya, pernah saya dulu ikut serta menangani sebuah kasus demikian. Ada suatu perusahaan yang menyimpan stem cell yang ada diambil dari umbilical cord atau dari tali pusar. Lalu diterangkan dari company itu bahwa oh ini nanti akan bisa mengobati ini penyakitnya apa? Misalnya penyakitnya itu penyakit lupus, juga penyakit macam-macam itu ya. Sehingga akhirnya si ibu dia setuju untuk itu. Berapa lama menyimpannya? 20 tahun. Nah, masalahnya adalah banyak penyakit-penyakit yang bisa bisa diobati itu hanya adalah penyakit-penyakit degeneratif. Sehingga baru akan terjadi pada umur 70 tahun atau berapa. Sehingga menyimpan 20 tahun itu ya sama dengan setor uang kepada company itu. Ya. Sekarang tentu saja sudah ada suatu perubahan di mana stem cell bisa juga dipakai untuk keperluan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Prinsip yang terakhir adalah respect for physical and bodily integrity. Ini. Dikatakan bahwa all persons served by Catholic healthcare have the right and duty to protect and preserve their bodily and functional integrity. The functional integrity of the human person may be sacrificed to maintain the health or life of a person when no other morally permissible means is available. Maksudnya adalah semua pasien yang dirawat di rumah sakit Katolik harus dijamin bahwa integritas tubuhnya dan juga fungsionalnya harus dijaga. Ya. Kemudian Charter for Healthcare Workers nomor 23 mengatakan the right to life and physical integrity of every human being from conception and until death.
Jadi dari sini sekali lagi digarisbawahi bahwa, nah pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga integritas tubuh? Sekali lagi jawabannya sangat mudah. Badan itu diciptakan oleh Allah dengan keadaan sungguh amat baik. Tadi sudah kita lihat. Maka semua yang ada dalam badan manusia itu sungguh amat baik. Bukan sekedar baik, tapi dia sungguh amat baik. Tetapi kalau tidak ada eh, cara untuk menyelamatkan nyawa manusia, maka untuk alasan kesehatan, maka boleh dipotong, diamputasi. Tetapi kalau hal itu sehat-sehat saja, tidak ada masalah, maka harus dijaga keutuhannya dan integritas dari orang itu. Jadi masalahnya misalnya, mengapa gereja Katolik tidak setuju dengan vasektomi dan tubektomi? Karena vas deferens ataupun tubafalopia itu baik-baik saja, dia itu sehat. Dan badan yang sehat tidak boleh dipotong. Karena apa? Ini adalah merusak kodrat ciptaan Allah, ya, kodrat ciptaan Allah. Sama seperti mengapa tidak boleh operasi ganti kelamin. Katakanlah dari laki-laki menjadi perempuan. Karena apa? Dengan adanya operasi ganti kelamin itu, kelaminnya yang tadinya sehat-sehat saja, nggak ada masalah, sekarang dirubah justru menjadi tidak berfungsi. Yang saya maksud tidak berfungsi, apa maksudnya? Karena sesudah dia diubah menjadi seorang perempuan, alat kelaminnya juga dia nggak akan berfungsi sebagai perempuan kok. Ya, dia tidak akan bisa datang bulan, dia tidak akan bisa mengandung dan sebagainya. Mohon maaf, walaupun buah dadanya dibuat menjadi besar, gitu ya, akan tetapi tetap aja dia nggak akan bisa berfungsi, ya. Dia tidak akan bisa menghasilkan ASI, karena untuk menghasilkan ASI ada hormon-hormon prolaktin, oksitosin dan sebagainya yang memang diperlukan. Sementara laki-laki itu dia tidak punya. Jadi dalam hal ini, itulah sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Orang yang hidup, dia berhak untuk hidup karena dia sudah hidup dan mempunyai hidup. Baik, terima kasih. Dan dengan demikian, saya ingin menutup perjumpaan kita kali ini. Saya kembalikan kepada Dr. Roy. Silakan, Dok. Terima kasih, Mo. Waktunya memang rupanya 1 jam tidak cukup, Mo ya. Oh iya, rupanya. Oh iya. Lewat sedikit nggak apa-apa. Lewat sedikit. Ya. Oke, saya kira sudah banyak pertanyaan yang ada dalam benak para peserta. Silahkan raise hand atau menulis di chat. Dua-duanya bisa. Saya buka untuk sesi pertama, itu atas nama Asus. Masih ada? Ya, halo, selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam, saya dengan Andreas Budiarjo. Ingin bertanya mengenai konsen dari pasien Romo. Menarik Oke. sekali tadi. Bagaimana kalau pasien itu dalam kondisi yang tidak sadar, Romo? Pertama. Oke. Kedua, misalnya dia itu nggak bisa nafas, terus dikasih nafas buatan, sebenarnya dia nggak mau ya, karena itu berlawanan dengan kepercayaannya. Kedua, kalau dia memang nggak punya uang, Romo. Sebenarnya dia mau tinggal di rumah sakit itu lebih lama dan dia tahu konsekuensi daripada dia mungkin mencuri atau hutang nggak bisa bayar, maka dia akhirnya minta pulang gitu ya. Jadi ada dua isu ekonomi sama isu apa namanya tidak sadar. Dia bahkan minta supaya bila perlu saya disuntik meninggal aja gitu ya. Karena toh sudah nggak ada gunanya pakai diobati mungkin habis ratusan miliar gitu ya. Kalau di Belanda kan boleh Romo ya. Dalam keadaan nggak berfungsi boleh di eutanasi gitu ya. Di sini banyak sebenarnya tapi pasif Pak Romo. Banyak yang melakukan tapi pasif dibawa pulang lama-lama meninggal. Terima kasih Romo Gus Marianto, menarik banget. Baik. Terima kasih Pak Andreas. Yang kedua, Ibu Riris. Silahkan langsung. Oke, terima kasih. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Saya dengan Riris dari Rumah Sakit Karolus Salemba. Romo, saya tertarik tadi dengan kita
terkait dari apa ya, terkait ada stem cell gitu ya. Kebetulan kami baru saya tadi dengar terkait dengan stem cell yang dengan umbilikan. Nah, saat ini kan banyak penelitian yang di mana stem cell itu banyak untuk memperbaiki sel tubuh, dan mana kita kan tadi harus menghormati ya bahwa kita adalah kodrat untuk hidup, untuk perbaikan fungsi kita. Nah, bagaimana dengan prinsip seperti ini, Romo? Eh, atau apakah bertentangan? Dan memang ada banyak macam-macam stem cell. Memang untuk memperbaiki regenerasi sel, ada juga yang untuk tujuannya kecantikan. Gitu, Romo. Terima kasih. Baik, pertama-tama Ibu Riris sudah ada jadwalnya tanggal 2 Mei kita akan membicarakan tentang stem cell, ya. Oke, Stem Romo. cell, cloning, LGBT dan sebagainya tanggal 2 Mei. Maka hari ini saya tidak menjawab. Begitu Oke. ya, Ibu? Siap-siap, Romo. Siap-siap. Oke, baik. Sekarang mengenai ini tadi. Jadi, informed consent itu hanya berlaku bagi pasien yang kompeten. Kompeten itu artinya apa? Dia secara knowledge dia bisa, demikian juga secara psikologis, psikis, dia itu juga mampu untuk mengambil keputusan dan menerima, memahami informasi. Oleh karenanya misalnya seorang anak kecil yang dia tidak mampu secara knowledge untuk memahami, maka dia yang memberikan konsen adalah orang tuanya, proksinya. Demikian juga kalau orang itu tidak sadar, maka yang harus menggantikan adalah siapa yang menjadi wakil sah secara hukum dari yang tidak sadar. Akan tetapi kalau ketidaksadaran itu mengancam nyawa, maka pada waktu itu tidak diperlukan informed consent. Kalau ketidaksadaran itu mengancam nyawa, maka dia masuk dalam klasifikasi bahwa dia itu masuk dalam klasifikasi yang dalam keadaan emergensi gitu. Sehingga demikian. Oleh karenanya maka dalam hal ini yang tidak kompeten maka harus diwakili oleh mereka yang kompeten, keluarganya atau siapa terserah. Nah, yang kedua tadi kok saya agak lupa sedikit, Dok. Masalah uang, Romo. Jadi Oh, oke, dia uang. memilih Euthanasia. Oke. dia Tentang ingin pulang eutanasia dan karena sebagainya, daripada Dok, kita masih akan membicarakan itu pada hari apa ya? Bentar saya lihat. Membicarakan tentang itu, tentang akhir kehidupan dan eutanasia ini nanti pada tanggal 18 April. baik, Romo. Ya. Kali ini hari ini memang hanya betul-betul teori-teori banget gitu ya. Oke. Teori-teori banget karena apa? Ini betul-betul fundamentalnya, dasar-dasarnya. Lalu apa yang kita bicarakan hari ini nanti akan kita aplikasikan di dalam kasus-kasus konkret. Iya. Gitu ya. Mungkin saya boleh nanya sedikit lagi yang tadi, Romo. Kalau Ya, itu silakan. menimbulkan diskusi norma, Romo. Karena ada norma tertentu yang tidak membolehkan, misalnya memberikan napas buatan kalau itu lain jenis misalnya. Tapi kalau tidak diberikan, maka orang itu mungkin akan meninggal. Jadi ada perdebatan yang mungkin cukup besar sehingga kadang-kadang orang yang bisa membantu menjadi bingung, Romo. Demikian pula pada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Jakarta beberapa hari ini. Nggak berani membantu karena khawatir. Gimana? Oke. Jadi begini, bahwa ada orang lain yang mempersoalkan itu, misalnya nafas buatan atau apa, bahkan itu dokternya harus yang jenis kelaminnya sama dan sebagainya. Oke lah dalam arti saya tidak setuju dengan itu. Tapi kadang-kadang memang kalah oleh karena katakanlah iman seseorang. Tetapi di rumah sakit kita tidak boleh membeda-bedakan itu. Ya, kita nggak boleh membeda-bedakan. Oh ini pokoknya harus ditangani yang laki-laki ditangani oleh laki-laki atau yang perempuan oleh perempuan. Itu bukan rumah sakit kita. Ya, itu bukan rumah sakit kita. Kita membuka diri kepada semua saja. Dan dengan demikian kita bisa mengobati siapa saja. Kalau diperlu nafas buatan silakan, walaupun itu beda jenis kelaminnya dan sebagainya, nggak ada masalah untuk kita. Karena apa? Menyelamatkan nyawa masih lebih penting daripada yang lain-lainnya.
Tadi sudah kita lihat pada prinsip yang pertama, itu ya. Pada prinsip yang pertama bahwa menyelamatkan nyawa itu menang atas yang lain-lainnya. Begitu, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Kalau orang nggak punya uang gimana Romo? Sorry, kalau Kalau orang, orangnya nggak punya uang di rumah sakit itu dia nggak punya uang oke. Romo. Itu gimana? Nanti kita akan membicarakannya pada bagian ordinary, extraordinary, Oke. pada hari apa ya, itu saya tidak nganu Ketiga kali lagi. ya Romo. Pertemuan ketiga Uh-uh. mungkin. Kita akan membicarakan itu tentang ordinary, extraordinary, kapan mengenai orang tidak punya uang dan sebagainya. Akan kita Ya. bicarakan pada waktunya. Oke. Terima kasih Romo. Sangat Oke, monggo. jelas. Terima kasih. Dokter Felix, silahkan. Terima kasih Pak Cong. Selamat malam Romo. Malam, Dok. Terima kasih. Menarik sekali Romo. Ya, ini overview dari materi-materi yang biasa kita dapat. Romo, saya cuma ini aja menarik dalam 6 sesi nanti ke depan. Pertanyaan saya begini Romo, ini kan kita menghadapi dinamika pelayanan di rumah sakit Katolik itu dari berbagai lapisan ya masyarakat. Dan malah dominan saudara-saudara kita yang lain sebenarnya, bukan dari kita karena kita juga tidak terlampau banyak ya sebenarnya jumlahnya. Pertanyaannya adalah yang tadi, misalnya kehidupan itu adalah sifatnya mutlak, absolut atau mandatori. Nah, tapi di satu sisi, kadang-kadang kita menghadapi pergumulan nih, menghadapi keluarga, menghadapi pihak-pihak lah yang berharap bahwa rumah sakit itu bisa membantu mereka, karena mereka tuh misalnya tadi sudah tidak punya biaya dan sebagainya, sehingga mau tidak mau harus diakhiri kehidupannya, misalnya ya, dilepaskan semua alat-alat bantu kehidupannya. Nah, ini pandangan Romo gimana Romo? Terima kasih Romo. Baik, Dok. Sekali lagi nanti kita masih akan membicarakan pada season berikutnya tentang Oke. ordinary, extraordinary. Baik, Saya terima kasih tahu Romo. bahwa ini ada banyak masalah, maka kita perlu membicarakannya secara jelas. Itu ya, Termasuk ini. lembaga berencana Romo. Ya, siap. Terima kasih Romo. Oke, begitu ya. Ya, Masih berarti ada dua di chatting, Mo. Silakan. Pertama dari Marcella Adi Soeharto. Ini izin bertanya Romo, bagaimana pandangan Katolik terhadap kehidupan yang tercipta dari bayi tabung? Yang kedua dari Bernardus Sugoro. Selamat malam Romo, bagaimana dengan tubektomi yang dilakukan kepada pasangan yang memang sebaiknya tidak boleh hamil karena kondisi kesehatannya? Oke. Ya, silakan. Mengenai hal ini nanti kita bicarakan secara khusus ya. Mohon maaf kali ini kita itu memang betul-betul hanya teori, betul ya, gitu ya. Sehingga saya tahu dokter itu biasanya ingin aplikasi konkret gitu. Saya tahu gitu ya. Tetapi masalahnya aplikasi itu harus ada dasarnya, gitu ya. Nah, hari ini memang yang kita bicarakan hanya dasar-dasarnya, yang aplikasinya nanti pada saatnya kita akan membicarakannya pada waktu itu, gitu ya. Sehingga mohon maaf kali ini memang masalah vasektomi, tubektomi, gitu ya. Lalu ini menjadi pertanyaan, dan yang lain-lain saya tahu pasti yang diinginkan adalah katakanlah petunjuk praktis. Itu saya tahu hal yang demikian ini, tapi ini justru menjadi apa namanya, iklan supaya Anda ikut serta semua 6 session itu ya, itu supaya semuanya terjawab tuntas semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi hal-hal yang tadi nanti masih akan kita bicarakan pada waktunya. Maaf kali ini karena apa? Membicarakan itu tidak cukup 5 menit gitu loh. Ya, maka pasti akan perlu waktu yang lebih banyak lagi. Begitu ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang membara? Kalau tidak ada, mungkin Kalau boleh saya satu lagi, boleh nggak, Pak? boleh. Boleh, Romo. Pak Romo, saya ingin menggarisbawahi Romo, apakah harkat manusia itu dalam segala bentuknya ya, walaupun dia dalam kondisi apapun, betul ya Romo ya? Mungkin gangguan jiwa, sehingga itu merepotkan keluarganya, mengganggu orang lain, tetangganya. Ini ada kejadian soalnya di salah satu teman saya, anaknya itu mungkin schizofren campur dengan macam-macam lah jiwa. Ini harus tetap dipertahankan Romo ya, betul ya? Harkat manusia kan, Betul. Begini, tidak boleh diapa-apain. sebentar Itu salib ya Romo ya. saya carikan apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus yang kedua.
ini dari pidato Johannes Paulus yang kedua. Ini ya, life sustaining treatment on vegetative state, scientific advance ini pada tahun 2004 ini ya. Lalu dikatakan demikian. I feel duty to reaffirm strongly that the intrinsic value and human dignity of every human being do not change. No matter what concrete circumstance of his life, a man, even if seriously ill or disabled, in exercising of his highest function, is always a man and never become vegetable or animal. Ini adalah jawaban dari Johannes Paulus yang kedua ketika dia berbicara mengenai terutama orang-orang yang berada dalam vegetatif itu ya. Johannes Paulus dia protes terhadap istilah vegetative state itu. Mengapa demikian? Karena seolah-olah pada waktu itu orang itu berubah jadi tumbuh-tumbuhan. Maka dia mengatakan, I feel the duty reaffirm strongly that the intrinsic value and personal dignity of every human being do not change. Dia tidak pernah berubah. No matter what in concrete circumstances of his life, a man, even seriously ill or disabled, in the exercise of his higher function, maksudnya orang itu mungkin tidak bisa mempergunakan akal budinya karena otaknya entah kenapa, misalnya, dia selalu always and will be a man. And he will never become vegetative or animal. Jelas saya kira jawaban dari Johannes Paulus yang kedua dalam hal ini bahwa manusia itu akan tetap menjadi manusia dan tidak akan pernah menjadi tumbuh-tumbuhan atau binatang walaupun keadaannya bagaimanapun. Karena apa? Karena dia tetap diciptakan sebagai gambar Allah. Dan kalau dia itu sudah dibaptis, apalagi dia tetap anak Allah. Masalahnya, misalnya, orang lain membunuh manusia, mungkin suatu ketika silakan bertanya, dalam agama Anda siapakah manusia itu? Saya yakin tidak akan ada yang mengatakan bahwa manusia adalah anak Allah. Hanya Yesus yang mengatakan bahwa manusia adalah anak Allah. Yang lain-lain itu paling-paling hamba Allah dan sebagainya begitu. Sehingga membunuh seorang manusia bagi mereka adalah membunuh seorang hamba. Sementara bagi kita, membunuh seorang manusia adalah membunuh seorang anak Allah. Jelas kualitasnya berbeda. Kualitasnya sangat berbeda dalam hal ini. Dan oleh karenanya maka, walaupun seseorang itu menjadi vegetatif, dia tidak sadar, tetapi dia tetap manusia. Dan kalau misalnya cara makannya juga dia hanya bisa memakai infus, maka infus harus dipandang sebagai sesuatu yang biasa dan tidak boleh dicabut. Karena apa? Kita tahu bahwa infus itu bukanlah obat, tetapi dia itu adalah makanan. Orang yang hidup berhak untuk makan. Kalau toh dia caranya makan hanya dengan cara itu, maka kita harus memberikan makan dengan cara itu. Lebih-lebih lagi juga harganya juga tidak terlalu mahal. Sehingga dengan demikian ini harus dipandang sebagai sesuatu yang wajib untuk diberikan. Begitu dah kurang lebih. Iya. Yang repot tuh kalau ini orangnya agresif, Romo, mengganggu tetangga, orang tuanya harus kerja cari duit, ayah ibunya, anaknya, sampai di beberapa daerah kan sampai dipasung, Romo ya. Iya. Secara umum ada yang bisa menerima, tapi sebetulnya itu kan tidak manusiawi ya. Itu yang terjadi. Ya. Kita selalu ada di dalam pemerintah kita institusi sosial atau departemen sosial yang akan take care orang-orang seperti itu. Bahkan kalau dipasung itu justru salah. Iya. Karena ya ada rumah sakit jiwa ya. Kalau di Jogja ini dulu ada di Pakem itu namanya Lali Jiwo, tetapi sekarang sudah berubah yaitu tidak Lali Jiwo lagi yang ada di sana itu ya. Sehingga diubah menjadi rumah sakit Gracia. Tapi tetap aja dia pasien-pasien utamanya adalah orang-orang yang seperti ini. Kalau dipasung malah memang menjadi masalah dan itu tidak boleh. Begitu. Terima kasih Romo. Ya.
Masih ada 2 pertanyaan di chat. Pertama dari Diana Pro, mohon penjelasan kalau aborsi karena kondisi bayi di luar kandungan. Yang kedua dari Regina Vita, selamat malam Romo, izin bertanya siapa yang menyampaikan inform konsen? Kalau tidak lengkap menyampaikan, apakah bisa disebut malpraktek? Oke. Yang pertama, kalau terjadi kehamilan di luar rahim, apa yang misalnya kita kenal dengan ectopic pregnancy, yang misalnya terjadi pada saluran tuba falopia, misalnya begitu ya. Kita tahu bahwa kehamilan seperti ini sangat membahayakan nyawa ibunya. Oleh karenanya, apa yang terjadi? Bahwa sebagai suatu rumus umum, apakah suatu kehamilan itu boleh dilakukan determinasi atau tidak? Rumusnya sangat sederhana, yakni apakah melanjutkan kehamilan akan mengancam nyawa ibu atau tidak. Kalau jawabannya yes, maka silakan determinasi kehamilan itu. Tetapi kalau jawabannya tidak, maka tidak boleh. Sehingga dalam hal ini tentu saja yang tahu adalah dokter DPJP-nya atau dokter obstinnya, dia yang tahu apakah ini mengancam nyawa atau tidak. Tetapi pada umumnya kita juga bisa paham, kita tahu bahwa misalnya seorang perempuan, seorang ibu yang jantungnya punya jantung bermasalah sangat berat, maka kalau dia itu hamil mungkin akan mengancam nyawa ibu itu tadi. Dalam kasus seperti itu, kalau mau determinasi kehamilannya, silahkan. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah melanjutkan kehamilan akan mengancam nyawa ibu atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama-tama harus dijawab. Siapa yang menjawab? Tentu saja yang paling tahu adalah DPJP-nya atau dokter ini. Bisa terjadi bahwa pernah kami alami juga, dokter DPJP, dokter Obgyn itu kok sering kali melakukan aborsi ya. Ketika ditanya, ya betul ini memang mengancam nyawa. Hanya ternyata ada suatu permainan di situ. Oleh karenanya maka direktur dan juga komite etik memang harus jeli untuk menangkap hal-hal yang di luar kebiasaan yang seperti itu. Tetapi sekali lagi sebagai suatu rumus umum harus dikatakan bahwa kehamilan yang mengancam nyawa ibu maka bisa diterminasi. Kasusnya apapun. Maka sekali lagi pertanyaan yang pertama yang harus dijawab adalah apakah melanjutkan kehamilan akan mengancam nyawa ibu atau tidak. Begitu kira-kira. Ada 1 pertanyaan, inform konsen. Kalau tidak Oh iya, lengkap, menyampaikan apakah disebut malpraktek. itu bukan malpraktek. Malpraktek itu pada umumnya dimengerti sebagai sesuatu kegagalan di dalam melaksanakan SOP untuk penyakit itu, gitu ya. Sementara inform konsen itu terjadi sebelum melakukan, ya. Oleh karenanya maka bisa terjadi bahwa inform konsen yang tidak baik akan membahayakan dokternya dan juga pasien itu sendiri. Inform konsen yang dibuat dengan baik sebenarnya akan yang lebih diuntungkan adalah dokternya atau juga rumah sakitnya. Ya, oleh karena itu please silahkan melakukan inform konsen sebaik-baiknya dan jangan lupa sesudah diberi tahu mengenai penyakitnya, sesudah diberi informasi, lalu pasiennya menolak, maka dia harus tanda tangan inform refusal, ya, inform penolakan, dan tetap aja harus ada tanda tangan ini supaya nanti dokternya atau rumah sakitnya tidak diperkarakan kalau toh misalnya nanti didapati ada kesalahan. Baik begitu ya. Gitu. Yep. Masih ada 1 pertanyaan yang raise hand, Ibu Margareta Indah Wijilestari. Silakan Ibu Margareta. Baik, terima kasih Dokter Roy. Selamat malam Romokus. Saya Dokter Indah dari Komisi Kesehatan Keuskupan Ketapang. Begini Romo, kalau kami kan di rumah sakit itu, kita rumah sakit Katolik itu kan ada komite etik ya. Nah, bagaimana di dalam tata kelola rumah sakit Katolik penempatan pengelolaan bioetik ini sendiri atau etika rumah sakit Katolik
apakah bisa disatukan di dalam komite etiknya rumah sakit, dan baiknya siapa yang tepat dalam hal ini? Karena biasanya kalau orang awam juga tidak seberapa paham kan ya Romo, apakah harus orang biarawan atau biarawati. Itu saja Romo, terima kasih. Baik, saya harap semua yang ikut serta di dalam seminar ini sampai 6 kali, Anda semua bisa menjadi anggota Komite Etik Rumah Sakit. Karena nanti akan saya sampaikan sekurang-kurangnya yang fundamental, yang ini akan saya sampaikan. Yang paling penting adalah orang itu paham tentang bioetika Katolik. Itu yang paling penting, ya. Bahwa dengan demikian dia ditempatkan sebagai salah satu komite etik, anggota komite etik rumah sakit. Yang sebenarnya anggota komite etik rumah sakit itu tidak di bawah direktur seharusnya. Kenapa? Karena komite etik rumah sakit dia juga harus mengawasi direktur. Jangan-jangan direkturnya melakukan pelanggaran. Lah kalau dia itu ada di bawah direktur, ya nggak bisa mengawasi direktur. Idealnya komite etik rumah sakit itu tidak di bawah direktur. Hanya saja kita di Indonesia memang pemerintah mengatur demikian bahwa komite etik bersama dengan hukum itu ada di bawah direktur rumah sakit. Sehingga boleh dikatakan kalau direkturnya buat yang aneh-aneh, maka komite etik dan hukum dia nggak bisa buat apa-apa. Ya, itu secara teoritis. Yang jelas ialah bahwa entah siapapun, yang paling penting bahwa ia paham tentang etika bioetika Katolik atau etika kedokteran Katolik. Itu yang paling penting. Ya. Begitu, Dok. Baik, Apakah terima menjawab? kasih. Terima kasih Romo. Apakah masih ada pertanyaan lain? Di chat Kalau ada tidak ada, masih ada? di chat masih ada satu, Di Dokter chat Roy. ada Pak Roy. Di chat. Oh iya betul, sorry. Kelewatan. Dari Yohanes Fakundus. Izin bertanya, saya Yohanes Fakundus asal dari Kabupaten Sanggau. Saya mau bertanya, pasien, dokter, dan rumah sakit ada, maka muncul pemahaman bioetik dari sudut pandang Katolik. Pertanyaan saya, bagaimana bioetik itu ada jika sebagai berikut? Tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit, tidak ada umat Katolik yang sakit. Umat Katolik tersebut tinggal di pedalaman jauh dari pelayanan kesehatan. Apa yang harus umat Katolik itu lakukan? Membiarkan meninggal dalam kondisi sakit atau mencari alternatif lain seperti tabib atau lainnya. Yang kedua, bagaimana tanggapan gereja perihal tabib? Apakah gereja memberi standar etik pelayanan kesehatan? Terima kasih Romo atas penjelasannya. Kita selalu mengatakan bahwa kalau tidak ada rotan, akar pun berguna, gitu ya. Dan gereja dalam beberapa hal juga setuju dengan situasi itu, ya. Kalau memang tidak ada dokter, tidak ada apa, mau pakai tabib, silahkan saja. Tetapi apakah gereja memasang suatu etika untuk mereka? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena memang mereka itu tidak dididik secara profesional, gitu ya. Itu mereka itu bukanlah sangat berbeda dengan dokter yang memang mereka betul-betul profesional. Profesional itu apa? Sekurang-kurangnya dia mempunyai knowledge and skill dalam bidangnya itu yang biasanya didapat dari universitas. Sementara para tabib itu enggak. Maka dalam hal ini silakan kalau memang tidak ada, ya. Bahkan kadang-kadang bisa terjadi orang itu mencari obat-obat alternatif kepada mereka. Kalau memang mereka bisa membuat, bisa menyembuhkan maksud saya, ya silakan saja. Walaupun biasanya para dokter akan ngeyel, pokoknya semua harus evidence-based medicine, gitu ya. Sementara para tabib atau para itu kan mereka bukan evidence-based. Walaupun kadang-kadang janjinya itu luar biasa. Maksud saya begini, tidak ada seorang pun dokter yang berani mengatakan, pokoknya saya obati dalam waktu 5 hari pasti sembuh. Kalau tidak uang kembali. Ada dokter yang berani mengatakan begitu. Karena apa? Jaminannya bukan jaminan hasil, tetapi bagi dokter jaminan proses.
prosesnya akan dijamin bahwa akan sesuai dengan SOP-nya. Sekurang-kurangnya itu paling-paling ya. Sementara para tabib itu ya, kami di Jogja ini juga ada banyak sekali di iklan-iklan di radio. Silakan datang, akan kami obati dalam waktu 3 hari. Kalau tidak sembuh maka uang akan kembali. Wah, memang para orang-orang seperti itu lebih hebat daripada dokter dalam hal tawar-menawar seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau memang di suatu tempat itu tidak ada dokter, tidak ada siapa-siapa, yang ada hanyalah mereka, ya silakan saja. Jangan lupa, Yesus itu memberikan perintah kepada kita untuk juga menyembuhkan. Di dalam Injil dikatakan, kepada para muridnya dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan, ya, bangkitkanlah orang mati. Ya, ini adalah perintah dari Yesus. Sehingga dalam beberapa hal ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit walaupun dia bukan dokter, ya bisa saja. Ya, bisa saja. Karena apa? Dokter dia juga tidak tahu segala-galanya kok. Buktinya apa? Buktinya ada dokter spesialis, itu artinya apa? Dokter yang lain nggak ngerti juga yang lainnya juga, gitu kan? Kalau ada dokter spesialis THT misalnya, kalau dia disuruh bantu persalinannya, dia juga nggak ngerti kok. Biasanya begitu ya. Itu artinya apa? Dokter juga tidak tahu segala-galanya. Oke? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kira kita akan segera mengakhiri webinar kita sore ini. Waktu sudah menunjukkan 19.52, jadi cukup betah ini. Semua nanggap Romokus. Mudah-mudahan 5 sesi ke depan juga sama seperti sekarang, supaya kita bisa melahirkan tokoh-tokoh bioetika untuk masing-masing layanan kesehatan. Terima kasih pada Romokus, terima kasih pada semua peserta. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Dr. Roy Chiong untuk malam ini atas bantuannya sebagai moderator. Juga kepada Romo Kusmaryanto, terima kasih untuk materi yang menarik. Masih ada 5 sesi lagi nih yang akan kita ikuti bersama Romo Kusmaryanto. Jadi sebelum ditutup acara pada malam hari ini, saya umumkan kembali akan ada webinar lagi yang akan diselenggarakan oleh YPMK Perdaki pada tanggal 2 Maret, Sabtu 2 Maret 2024 dengan judul webinar update standar akuntansi dan pajak pada fasilitas kesehatan dengan narasumber Dr. Ludovicus Sensi Wondaboy, CPHCA. Beliau adalah Managing Partner KAP Mirawati Sensi Idris. Itu pada Sabtu 2 Maret 2024. Berikutnya untuk serial webinar bioetika Katolik yang kedua, sesi kedua akan diadakan pada 7 Maret dengan tema prinsip-prinsip dalam bioetika. Masih akan dibawakan oleh Romo CB Kusmaryanto SCJ. Baik Bapak Ibu, para suster, para dokter, para Romo, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan dan partisipasi untuk ikut serta pada malam hari ini sebagai peserta di webinar kita yang menarik ini. Sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu, para Romo, para suster, para dokter untuk kameranya di on. Mbak Inggi, boleh membantu kita untuk foto bersama? Eh, maaf, saya yang akan membantu Oh foto ya, Mimin. terima Ya, kasih Dokter Angela. ya, sebentar nih ada yang mau admit. Silakan, Romo, Suster, Bapak Ibu membuka kamera. Kita tidak tahu ada di lembar keberapa, jadi tetap tersenyum. Saya akan menghitung 3 kali ya, sampai 3 maksudnya. Eh, layar pertama, 1, 2, 3. Sebentar, disimpan dulu. Oke. Kemudian yang kedua, tetap tersenyum. 1, 2, 3. Ya, sebentar disimpan dulu. Ada beberapa lembar. Sebentar.
Semua ada 4 lembar ya. Ini lembar ketiga. Silakan, ada yang mau admit ya. Membuka kamera masih banyak yang nggak membuka nih. Manuel Heri, Helen Santoso, Suster Leona, Lucia Sandra. Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Disimpan dulu. Oke, yang terakhir, yang keempat. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Selesai, Dok. Selesai. Terima kasih, Dokter Angela. Baik, para Romo, para suster, dan seluruh peserta webinar yang terkasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita dari petang hingga malam hari ini sudah selesai. Semoga materi yang sudah disampaikan pada hari ini boleh menjadi insight baru untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber, moderator, dan seluruh peserta yang telah setia mengikuti rangkaian acara ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih, juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sebagai penutup, mari kita mohon untuk Romo menutup acara hari ini dengan berkat. Dan saya akan doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa, kemudian disusul dengan berkat dari Romo. Kita satu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mau mengucap syukur atas terselenggaranya webinar Bioetika Katolik yang seri pertama ini. Terima kasih semua acara ini boleh berlangsung dengan baik. Semoga apa yang sudah disampaikan boleh menjadi insight baru buat kami, para peserta yang sudah mendengarkan dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada pada permulaan, sekarang sekarang selalu. selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Tuhan Romo sertamu dan Dan sertamu sertamu juga. juga. Semoga seluruh hidup, karya, dan doa-doa kita, juga mereka yang kita cintai dimanapun mereka berada, senantiasa dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih. Romo, terima kasih panitia, terima kasih Bapak Ibu para dokter. Terima kasih semua. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Minggu lagi. Terima kasih Terima semuanya. kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Dokter Yudi yang sudah menyediakan Zoom. Oke, terima kasih. Dokter Lukas Yusuf 2 minggu lagi akan menjadi moderator. Ada Ya. di sini Dokter Lukas. Ya, ada tadi saya lihat. Ya. Oke. Terima kasih Dokter Roy, Dokter Terima Angela, kasih. Dokter Ya. Yudi. Silakan Liv.